Ya baik anak-anak, mengawali proses pembelajaran kita di pagi hari ini, kita akan berdoa dan Ibu meminta kesediaan satu orang untuk membawakan kita dalam doa. Iya, Nona Suci. Mari. Ibu dan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemberian dan Tuhan. Tuhan sekarang ini kami sangat anak-anak mau belajar. Kiranya Tuhan selamat datang buka oleh pikiran kami. Supaya apa yang Guru terangkan di depan kami dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, terima kasih Nona. Silakan duduk. Ya. Ibu guru akan mengajak anak-anak sekalian, ya, kita menyanyikan ya sebuah lagu, ya sebuah lagu, nanti ada tampilan videonya, ya itu diambil dari kirim jemaat nomor 56 ya, datanglah yang kudus. Iya. Mari ya sama-sama kita menyanyi lagu ini. Ya. Ya, terima kasih anak-anak. Mari kita berikan aplaus untuk kita. Iya. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu Guru mau tanya dulu, ya. Di antara anak-anak ini siapa yang pernah ambil uang atau ya sesuatu ya dari orang tua, ya? Siapa di antara anak-anak yang pernah mengambil uang, ya uang orang tua atau mengambil sesuatu yang punya orang tua yang tanpa ketahuan orang tua? Brian pernah? Suci? Siapa yang pernah? Sodepa. Ya, tepuk tangan untuk Sodepa. Nyok Sodepa ini. Iya, bagus. Nyok pernah kan? Iya, Nyok ambil bapak atau mama uang? Mama? Iya. Waktu Nyok ambil mama uang itu mama tahu gak sih? Tahu? Lalu bagaimana? Pukul tangan-tangan. Tapi waktu ambil itu, Nyok kasih tau mama kasih. Seto? Iya. Jadi waktu Sodepa ambil Sodepa ke mama ke uang ini, Sodepa saya kasih tahu Sodepa ke mama. Toh? Lalu ketika Sodepa ke mama dapat tahu, ya Sodepa dapat pukul. Iya. Nah waktu Sodepa ambil mama ke uang tanpa Sodepa kasih tahu Sodepa mama itu, Sodepa punya ya hati itu bagaimana? Perasaan Sodepa itu bagaimana? Ya? Kasih turun masker itu Nyok. Bagaimana? Takut. Iya, tepuk tangan untuk Sodepa. Iya. Takut toh? Iya. Otomatis bukan saja Sodepa, tapi kalau anak-anak semua ada yang seperti Sodepa ini pasti ada perasaan takut, toh gelisah, toh karena ini ambil orang tua punya uang ini tanpa sepengetahuan orang tua.
Orang tua berarti itu namanya apa? Mencuri. Toh? Iya. Nah, kalau saudara punya sikap seperti itu, berarti itu ada peranan Roh Kudus atau tidak? Hah? Tidak toh? Iya, karena ketika Roh Kudus bekerja pada seseorang itu, maka orang itu dia tidak melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jahat. Ya, oke. Nah, berkaitan dengan apa yang Ibu Guru sampaikan, ya, ilustrasi yang boleh Ibu Guru sampaikan ini, dan sikap jujur yang boleh dinyatakan oleh Yosefa, berarti siapa di antara anak-anak bisa menyimpulkan bahwa materi kita hari ini tentang apa? Ya, materi kita hari ini tentang apa? Ya, kasih turun maskernya. Iya, tidak boleh mencuri. Oke, apa lagi? Nah, lagu-lagu yang barusan kita nyanyi itu, datanglah ya Roh Kudus. Lalu tadi Bu Guru sampaikan bahwa sikap saudara yang mencuri itu, apakah ada Roh Kudus bekerja atau tidak? Nah, tidak tak? Nah, berarti kalau kaitkan dengan lagu yang tadi, dengan sikap saudara tadi, berarti hari ini kita belajar tentang apa? Tentang tepuk tangan dulu untuk iya. Nyom tertutup menjawab bahwa hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Baik, mari kita lihat. Iya, itu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang Roh Kudus penopang hidup orang. Iya, Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Dan bacaan Alkitab yang merupakan dasar dari materi kita hari ini adalah Yohanes 14 ayat 26 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 47 dan pertama Korintus pasal 13. Iya. Nah, anak-anak, dalam mata pelajaran kita, ya, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, maka kita juga akan melihat tentang kompetensi inti. Ya, Ibu Guru tidak akan membacakan kompetensi inti lagi karena pada pertemuan-pertemuan berikut itu sudah disampaikan dan masih sama ya. Jadi kita lanjut ke kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, jadi ada empat kompetensi dasar dan juga ya ada 6 ya indikator pencapaian kompetensi ya. Iya, anak-anak bisa melihat ya di depan pada tampilan di depan ya. Ya baik. Nah, anak-anak, dari kompetensi dasar dengan indikator ya pencapaian kompetensi itu maka ada 4 ya. Ada 4 tujuan pembelajaran ya, 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di saat ini terkait dengan materi kita tadi ya. Yang pertama itu anak-anak diharapkan dapat menceritakan ya peristiwa yang terjadi pada saat hari Pentakosta ya. Kemudian yang kedua itu anak-anak diminta untuk dapat menjelaskan pengertian dari Roh Kudus. Lalu yang ketiga
dibuat dalam bentuk slogan. Nanti sebentar Ibu Guru kasih contoh slogan ya yang bertemakan tentang Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman itu contohnya seperti apa. Ya, baik. Iya, Ibu Guru minta kita ya anak-anak boleh menonton video singkat ini ya. Setelah itu nanti kita dibagi dalam beberapa kelompok. Iya. Anak-anak boleh menyaksikan video ini ya.
Iya. Iya, jadi itu ya. Itu sebuah video singkat ya yang menceritakan atau menggambarkan tentang peristiwa ya Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, baik anak-anak, dari video yang baru saja anak-anak tonton ini, ya anak-anak boleh memberikan pertanyaan, ya. Anak-anak boleh memberikan pertanyaan. Ada yang belum mengerti, ya, ketika menonton video tadi, ya boleh anak-anak bertanya ya. Iya, kesempatan Ibu Guru berikan kepada anak-anak. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Nyong tertutup, ada yang mau bertanya atau tidak? Ya, terkait dengan video tadi. Mau bertanya atau tidak saya? Ya, Nyong Sodeko mau bertanya? Brian? Suci? Berarti sudah jelas kan? Anak-anak sudah mengerti? Sudah mengerti video tadi? Sudah? Coba boleh. Sudah atau belum? Iya, sudah ya. Kalau begitu, ya karena tidak ada bertanya berarti sudah mengerti ya. Sudah memahami ya cerita tadi tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus ya. Oke, baik. Sekarang kita ada pada pembagian kelompok ya. Iya. Kita ada dalam pembagian kelompok. Jadi dibagi atas 3 kelompok saja. Iya, jadi Nona bentuk satu kelompok jadi 3 ya. Nona bertiga satu kelompok. Iya, cepat. Gabung mereka saja. Iya. Nyong 3 satu kelompok. Mari tertutul semnyam kan? Mari gabung sini. Lalu cepatin satu kelompok. Nyong lagi gabung di sini. Mari ada usia. Iya. Jadi anak-anak model pembelajaran yang Ibu Guru gunakan ya dalam proses pembelajaran di pagi ini ya itu adalah saintifik ya, itu sama dengan pendekatan ya. Jadi anak-anak boleh mengamati ya, kemudian menanya ya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasi. Jadi itu model saintifik ya yang Ibu Guru pakai ya dalam proses pembelajaran kita di pagi ini. Iya. Jadi setelah anak-anak tadi sudah mengamati video tadi, maka sekarang anak-anak boleh dibagi dalam kelompok dan akan berdiskusi terkait dengan pertanyaan yang Ibu Guru berikan ya. Situ nanti anak-anak boleh mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang Ibu Guru berikan untuk masing-masing kelompok, dan sumbernya itu bisa dari Alkitab ya, dan juga dari materi yang Ibu Guru sebentar nanti bagikan.
ditambah lagi dari buku paket. Oke? Ya, jadi kelompok 1 di bawah pimpinan Nona Aspars, ya. Kelompok 2 di bawah pimpinan Nyong Tep Tutun. Kelompok 3 di bawah pimpinan Nona Sucia. Iya. Oke, di situ ada pertanyaannya. Iya, jadi kelompok 1 pertanyaan yang nanti didiskusikan, ya, itu Anda dimintakan untuk menuliskan peristiwa, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat hari Pentakosta. Tadi dalam video juga sudah digambarkan, toh? Oke, lalu kelompok 2 nanti mendiskusikan tentang pengertian dari Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Ya. Lalu kelompok 3, ya. Kelompok 3 nanti mendiskusikan, ya, apa saja yang merupakan peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Oke. Silakan kelompok kerja, ya, sesuai dengan, ya, pertanyaan yang Ibu berikan pada LKPD masing-masing, ya, dan Anda bisa mencari informasi atau jawaban itu pada sumber yang tadi, ya, Alkitab, materi yang Bu Guru siapkan ditambah dengan buku paket. Oke, Ibu Guru kasih 2 menit untuk kita anak-anak kerja, ya. Ya, silakan. Iya. Iya, kelompok tertutup. Siap? Semangat tuh. Buka buku paket. Iya, sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3 sudah siap belum? Sudah, Ibu. Iya, sebelum presentasi, Bu Guru minta semua berdiri lalu foto penyanyi sama-sama. Iya, semangat, ya? Ya, iya, oke. 1, semua tepuk tangan. 2, 3. Ya, oke. Makasih untuk semuanya. Silakan duduk. Iya. Dan sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan
tulislah peristiwa-peristiwa yang terjadi saat hari Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47 terlihat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat keturunan Roh Kudus. Peristiwa tersebut terlihat seperti: 1. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. 2. Tampak sinar-sinar seperti nyala api yang bertebaran. 3. Para murid dipenuhi Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa lain, dan semua orang tercengang-cengang dan heran. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau bertanya tentang relasi kami? Ada yang mau bertanya atau tidak? Iya, tepuk tangan untuk terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu apa pengertian dari Roh Kudus? Jawab: Roh Kudus adalah Allah yang hadir bersama kita sejak Tuhan Yesus berangkat ke surga, meninggalkan murid-muridnya. Dengan demikian, pekerjaan Roh Kudus selalu merupakan pekerjaan Allah sendiri. Maka apakah ada tanggapan dari kelompok-kelompok lain? Ada tanggapan atau tidak? Kelompok 1 ada tanggapan? Iya, kelompok 3. Oke, mari kasih aplaus untuk ya, berikut kelompok 3, Nona Suci. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kami. Nomor 3 soal tuliskan peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Jawaban: 1. Penolong, menjalankan peran sebagai pengganti Tuhan Yesus secara fisik, yaitu sudah kembali kepada Bapa di surga. 2. Menguatkan, memberikan penguatan dalam mengabarkan Injil. 3. Menghibur, datang untuk hadir bersama dengan orang berduka atau mengalami kemalangan untuk menguatkannya. Demikian, apakah ada tanggapan dari kelompok lain untuk hasil diskusi kami? Ada atau tidak? Kelompok 1 ada? Tidak. Kelompok 2? Tidak. Wah, luar biasa ya, berarti semua sudah mengerti. Iya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Iya, baik anak-anak. Ibu guru menyampaikan terima kasih bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya, karena sudah bisa bekerja dengan baik menyelesaikan soal tadi atau pertanyaan tadi, dan sekaligus sudah bisa berani ya tampil di depan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja ya. Jadi sekali lagi Bu Guru minta terima kasih banyak karena anak-anak begitu luar biasa ya dalam mengerjakan pekerjaan kelompok tadi sekaligus mempresentasikan. Iya, karena tadi dalam presentasi tidak ada sanggahannya, tidak ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Itu menandakan bahwa semua kelompok sudah memahami ya, sudah memahami atau sudah mengerti ya materi kita tentang peranan Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman. Ya, maka Ibu Guru akan mencoba dulu ya, apakah betul ketiga kelompok ini sudah benar-benar memahami materi kita di hari ini ataukah tidak ya. Jadi anak-anak, ini ada 3 amplop ya. 3 amplop ini nanti sebentar Ibu Guru bagi, satu kelompok dapat 1 amplop. Dan di dalam amplop ini ada gambar ya. Gambar yang menunjukkan bahwa seseorang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dan gambar yang menunjukkan bahwa orang ya yang tidak dikuasai oleh
Roh Kudus. Nah, di depan ini nanti anak-anak menilai ya. Jadi ada dua topik di sini. Yang pertama itu hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Nanti sebentar anak-anak cocokkan dengan gambar ini ya, gambar yang di dalam amplop ini. Hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus itu gambar mana yang pas atau cocok, anak-anak tempel di topik yang hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kemudian topik yang kedua itu hidup yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Nanti anak-anak cocokkan dengan gambar yang ada di dalam amplop ini ya. Bisa? Kalau nanti masing-masing maju ke depan dan bisa menempelkan. Ya? Oke? Ya, silakan buka amplop itu. Anda buka amplop dulu. Ya, buka amplop dan lihat sekali. Lihat gambar yang di dalam amplop itu. Iya, sudah? Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Iya, mana yang bisa maju tempel di depan? Iya, bisa tukar dengan yang lain, teman yang lain. Nona Kasper tadi sudah presentasi tugas ya. Teman bagi untuk teman yang lain. Iya, silakan Nona. Iya, langsung yang Nona begitu. Iya, silakan. Iya, oke, coba berdiri dulu. Iya, Nona Dua bisa jelaskan gambar ini kan? Yang Nona Dua tempel itu gambar yang pertama itu dia menceritakan tentang apa? Coba Nona lihat. Itu orang ada sementara apa itu? Hah? Sementara? Iya, sementara sembahyang atau berdoa ya. Lalu yang gambar yang kedua, Nona? Iya, perhatikan di sini. Ya, gambar yang kedua ini sedang apa Nona? Suara kuat? Iya, sedang mencuri ya. Ada seorang anak sedang mencuri. Iya, dompet seorang bapak. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kedua teman. Ya. Dompet itu, saudara. Ya. Berikut kelompok 2. Iya. Oke. Yang dua bisa jelaskan ini gambar. Ya, gambar hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus ini, itu yang nyom tempel gambar itu ada sedang apa itu? Ya? Sedang? Iya, sedang berdoa. Lalu nyom Soniana? Ya? Iya. Ini anak ada siswa yang beberapa siswa yang bolos ya, lompat pagar sekolah ya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman kita ya, dari kelompok 2. Yang berikut kelompok 3. Silakan.
gambar yang dikuasai oleh Roh Kudus, di mana seorang kakak perempuan meminjamkan buku kepada temannya. Iya. Terus Nyong ini bisa ceritakan itu gambar yang kedua itu tentang apa, Say? Ini adalah kakak-kakak semua yang berkelahi dan mereka tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Iya. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk Roh Kudus. Ya, silakan dulu Nyong Dekonat. Iya, baik ya, anak-anak. Ya, ternyata dari ketiga kelompok yang telah menampilkan gambar ya pada kedua topik ini, yaitu hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus dan hidup yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, ternyata benar ya. Iya, berarti anak-anak sudah bisa memahami ya kalau hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus itu yang seperti apa. Apakah melakukan kejahatan ataukah melakukan kebaikan? Ya, lalu hidup yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus itu berarti hidup yang selalu melakukan kejahatan. Yang selalu melakukan kejahatan. Ya, baik anak-anak, kita sampai pada kesimpulan akhir ya. Kesimpulan akhir dari materi kita di hari ini tentang Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman ya. Yang pertama itu kita lihat peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta itu ada 3 ya. Ya. Itu yang pertama itu kita lihat ada tiupan angin kencang ya. Ada tiupan angin kencang ya. Kemudian yang kedua itu Roh Kudus itu berupa lidah-lidah api. Lalu yang ketiga itu Roh Kudus memampukan para murid Yesus bisa menguasai segala bentuk atau segala macam bahasa. Ya, itu yang pertama ya, peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta. Lalu yang kedua, arti daripada Roh Kudus. Ya, arti daripada Roh Kudus. Yang pertama kita lihat dalam bahasa Yunani. Ya, dalam bahasa Yunani itu Roh Kudus itu disebut dengan kata parakletos. Ya, parakletos yang artinya dipanggil, kemudian menolong, menasihati. Ya, jadi Roh Kudus itu yang memberikan pertolongan ya. Dia memberikan pertolongan bagi orang percaya. Ya, dia memberikan kekuatan bagi orang percaya. Ya, sehingga orang percaya mampu untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Ya. Kemudian bacaan Yohanes 14 ayat 26 itu Roh Kudus itu diartikan sebagai
kita sudah memberitakan Injil. Dan ketika kita bisa melakukan itu, maka itu adalah peranan kuasa Roh Kudus. Oke. Lalu yang ketiga, apa? Menghibur. Tadi Bu Guru sudah jelaskan toh? Iya. Berarti kita punya kesimpulan materi di hari ini tentang Roh Kudus sebagai penolong atau penopang hidup orang beriman, seperti yang Ibu Guru sudah jelaskan tadi. Ya, sudah memahami? Sudah? Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Oke, baik anak-anak. Ada yang mau bertanya? Kelompok 1 mau bertanya? Kelompok 2? Kelompok 3? Tidak ada ya? Ya, berarti semua sudah mengerti. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita masuk pada tes akhir atau evaluasi ya, untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami ya materi yang hari ini kita belajar, maka Ibu Guru akan kasih tugas ya. Tugas itu anak-anak membuat slogan ya, slogan yang bertemakan Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman ya. Iya, jadi nanti ini contoh ya, ini contoh slogan ini ya. Ya, ini Bu Guru bikin ini, jadi nanti anak-anak bisa pakai manila karton atau kertas pelangi ya. Bisa toh? Iya, kertas pelangi. Kemudian untuk kata-kata slogan yang berkaitan dengan tema Roh Kudus, ya anak-anak bisa cari ya, cari di internet ya. Bisa? Lalu bisa kreasi ya. Seperti yang Bu Guru bikin ini. Kelompok 1 sudah bisa lihat atau tidak saya? Iya, kelompok 2? Iya, kelompok 3? Oke, kalau begitu tugas ini nanti dikumpulkan pada pertemuan berikut. Ya? Bisa? Lalu yang terakhir ada 3 soal yang nanti anak-anak kerjakan ya. Iya, Bu Guru akan bagikan. Iya, jadi ada 3 soal itu ya. Anak-anak kerjakan, setelah itu nanti dikumpul ya. Iya, silakan kerjakan ya. Soal yang pertama itu jelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat hari Pentakosta ya, yang terambil dari Kisah Para